sehat pemirsa, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Dilo kembali bertemu dengan Anda. Pemirsa, Go Healthy sudah mempersiapkan banyak sekali solusi kesehatan untuk Anda hari ini. Saya tidak sendiri, akan ada praktisi kesehatan memberikan Anda informasi dan edukasi mengenai kesehatan. Dan pemirsa, mari siapkan diri Anda dan juga catatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya tidak sendiri, tadi sudah dijanjikan, saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan, akan memberikan tips kesehatan untuk kita semua. Ada Mas Boyke dan juga Mas Surman. Salam sehat semuanya. Salam sehat juga buat pemirsa. Jangan lupa bahagia. Yes, dan tentunya kita ditemani dengan narasumber kita, Mbak Anissa Damayanti. Usianya baru 30 tahun, kembali ke Go Healthy, ingin memperlihatkan kondisi kesehatan yang jauh lebih meningkat. Dia mengalami gagal ginjal dan juga stroke di usia sangat muda, usia 30 tahun, tapi saat ini yang itu cerita lama, sekarang cerita baru. Kita cari tahu bagaimana kondisinya saat ini. Mbak Anissa, salam sehat, selamat datang kembali di Go Healthy. Salam sehat kembali Mbak. Sehat. Wah, luar biasa Mbak Anissa. Tentunya waktu itu kita yang ngobrol-ngobrol ya. Iya. Sebelum pakai teknologi laser. Betul. Nah, sebelum itu sekarang aktivitasnya apa aja Mbak? Karena udah badan fisik udah sehat lagi. Terus bosan juga di rumah sih. Dan aktivitas lagi. Sama jalan juga udah normal tadi. Jalan sudah normal? Stroke, ya. Coba buktikan, coba ikutin gerakan saya begini. Wah, sudah. Tangan bagaimana? Ya. Tangan? Udah. Wih, keren. Berarti sudah nggak ada masalah ya? Sudah, tensi juga sudah stabil. Kan tentunya masih cuci darah sampai sekarang ya? Betul. Cuci darah, lalu bekerja. Bagaimana cara menyeimbangkannya Mbak Anissa? Cuci darah jadwal Senin Kamis. Itu dari pihak kantor memang disarankan jangan sampai bolos. Oh, begitu. Jadi memang didukung alhamdulillah. Jadi kalau cuci darah aku setengah hari. Jam 11 udah OTW ke rumah sakit. Wah, puji Tuhan. Bagus sekali tempat kerjanya. Kita apresiasi juga. Terima kasih. Siapapun yang memperkerjakan Mbak Anissa, tetap lanjutkan, tetap dukung beliau. Bagaimana kisah awalnya dan juga bagaimana teknologi laser hadir tepat waktu, membuat kesehatan meningkat, bisa ngobrol dengan enak sama saya saat ini. Dan ini juga bisa menjadi milik Anda kalau Anda juga pasangkan, lengkapi teknologi laser dalam kehidupan Anda. Mari kita lihat. Anissa Damayanti, di usianya yang masih muda, ia harus berjuang untuk bisa pulih dari stroke dan juga berdamai dengan kondisi gagal ginjal yang diidapnya. Semua kondisi ini diduga karena hipertensinya yang dulu tidak ia kendalikan dengan baik, yang dimana tekanan darahnya sudah ketahuan tinggi sejak 5 tahun sebelum mengalami komplikasi. Anissa pun bercerita, dulu ia sangat gemar mengkonsumsi makanan yang cepat saji. Diduga hal ini menjadi salah satu penyebab dirinya mengidap hipertensi. Keluhannya itu sudah gagal ginjal, tensi tinggi di angka 250/100, stroke juga di sebelah kanan, itu stroke. Sama ada TB paru juga, pecah pembuluh darah. Namun, berkat dukungan keluarga dan rasa cintanya terhadap anak, ia bertekad untuk menjaga kesehatan lebih baik. Kemudian, Anissa juga rutin menggunakan teknologi laser. Gagal ginjalnya kalau dari cek lab HB udah stabil. Untuk tensi sekarang stabil di angka 110/70. Terus untuk stroke juga alhamdulillah sudah hilang, sudah bisa jalan normal, aktivitas normal, dan sudah kembali bekerja lagi. Terima kasih teknologi laser. Mbak Anissa, langsung saja saya tanyakan, setelah Mbak Anissa menggunakan teknologi laser, apa saja perkembangan kesehatan yang Mbak Anissa alami? Perkembangannya kalau dari tensi udah normal. Normalnya angkanya berapa? Di angka 110. 110/70 atau 80. Wih, keren, luar biasa. Padahal dulu paling tinggi berapa Mbak? Paling rendah itu dulu di 160. Itu paling rendah? Itu paling rendah? Iya. Paling tinggi berapa? 250. 250 pemirsa. Beneran. 2 kali lipat dari manusia biasa. Selain tensi yang sudah terkendali, stabil, apa lagi Mbak? Sama ini, stroke-nya udah normal lagi. Stroke-nya sudah normal. Lagi. Apanya yang kemarin apa? Kemarin kan jalan, separuh sebelah. Oh, Iya, iya. separuh. Sekarang sudah nggak ada masalah ya? Sudah nggak ada masalah. Jalan jauh sudah bisa Mbak? Jalan jauh bisa. Wah, keren-keren. Pemirsa, nanti kita lanjutin lagi ya. Ini kita benar atau salah dulu ya. Kita main dulu ya. Nih, benar atau salah. Ini penting sekali loh pemirsa. Obat tensi kalau dikonsumsi jangka panjang
justru bisa menyebabkan gagal ginjal. Menurut Mbak Anissa, benar atau salah? Salah. Kenapa salah, Mbak? Itu yang aku lakuin dulu. Yang ngelakuin dulu justru nggak minum Nggak obat. minum, malah minum obat warung, Heeh. bikin gagal ginjal. Oke, jadi menurut Mbak Anissa, pernyataan ini salah. Salah. Oke, kita tanyakan praktisi kesehatan, benar atau salah? Baik, pemirsa, mitos ini banyak banget ya berkembang ya di masyarakat. Kok mesti minumnya seumur hidup sih? Ya namanya tensi itu kan harus stabil. Yang merusak ginjal, yang merusak pembuluh darah itu kalau tensinya turun naik. Hari ini minum obat, dia naik tensinya. Besoknya minum obat, turun tensinya. Proses penurun naik daripada tensi itulah yang merusak filtrasi daripada ginjalnya. Jadi minum obat itu sebenarnya untuk membuat tensi menjadi stabil. Dan kalau tensi stabil, insya Allah ginjal juga bisa bekerja maksimal. Jadi minum obat merusak ginjal itu adalah pernyataan yang salah. Bahwa minum obat tensi jangka panjang menyebabkan kerusakan ginjal, pernyataan ini salah. Oke, benar buat Mbak Anissa, keren. Dan tentunya Mbak Anissa ini mengalami sendiri ya, mohon maaf mungkin harus menjalaninya. Betul. Bandel karena nggak mau minum obat, Betul. ternyata ini yang menyebabkan kasus gagal ginjal. Tapi itu kan cerita lama ya Mbak ya. Iya. Setelah menggunakan teknologi laser, tensinya terkendali, stabil. Manfaat apa lagi Mbak Anissa dari teknologi laser yang dipakai? Mungkin HB-nya juga stabil. Oke. Stabil sekarang. HB stabil. Ya. Oke, tidurnya bagaimana Mbak Tidurnya udah nyenyak banget, Sudah makan nyenyak pun banget. juga tadi. Iya. Kelihatan ya Mbak Anissa, Mbak Anissa tambah, mohon Iya. maaf ya Mbak Anissa ya, tambah berat badan sedikit. Tapi tambah segar loh ini Tambah Mas Edwin. segar. Memangnya pakainya bagaimana Mbak Anissa? Berapa kali sehari? Pakai sehari 2 kali. Jadi kalau mau tidur malam itu aku pakai yang 60 menit. Oke, oke. Iya. Sama kadang pagi sih mau berangkat aku 15 menit lah. Oke, berarti waktu dipakai, apa pengaruhnya di dunia kerjanya Mbak Anissa sendiri? Iya, jadi pusing tadinya sering pusing jadi udah hilang. Sudah nggak pusing lagi? Udah nggak pusing lagi. Oke, apa nih yang paling berkesan selama ini pakai teknologi laser? Biasanya suka kram-kram juga sih. Kadang itu juga udah nggak lagi. Bener-bener sudah nggak ada Mbak? Iya. Namanya orang stroke pasti ada kebas-kebas, kram-kram. Iya, betul. Sekarang sama So, sekali sekarang tidak ada? ya pulang HD pun juga udah sehat Ya, sih. bisa dibayangkan pada seseorang yang memang sudah terkena namanya gagal ginjal, biasanya akan terjadi yang namanya pengentalan darah. Pengentalan darah ini sendiri memang biasanya diakibatkan karena kurangnya konsumsi cairan. Karena kan memang dibatasin ya Mbak Anissa ya. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran pengentalan darah yang terjadi pada orang yang sudah mengalami kegagalan ginjal. Kalau yang di sebelah sana, ini merupakan darah normal ya, sudah seharusnya seperti itu. Tapi jika terjadi pengentalan darah, ini akan terjadi terlihat seperti yang di sebelah kanannya. Darahnya tidak normal, kemudian akan terjadi yang namanya tumpang tindih antar sel darah merah kita. Bisa dibayangkan juga nih, kalau misalkan yang namanya pembuluh darah kita, ini bukan hanya yang besar saja. Ada pembuluh darah kecil yang dia memang cuma bisa dilewati oleh satu sel darah merah saja. Dan inilah yang nanti akan menyumbat pada pembuluh darah tersebut. Nah, teknologi laser di sini fungsinya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi yang namanya penggumpalan darah atau trombus kita sebutnya. Ketika teknologi laser ini menyinari trombus atau gumpalan darah, maka gumpalan darah tersebut akan diurai. Dan yang pastinya aliran darah akan lancar kembali. Kemudian oksigen, zat gizi, dan hormon ini bisa dihantarkan ke seluruh tubuh kita dan bisa dihantarkan ke organ penting kita. Dan yang pastinya pada orang yang sudah mengalami gagal ginjal, ini harus kita jaga apa? Organ lain selain ginjal seperti jantung, paru-paru, otak, dan lain sebagainya. Ayo, mulai dari sekarang kita pakai teknologi laser, kita jadikan teknologi laser ini jadi bagian gaya hidup kita dan pastikan kesehatan darah dan pembuluh darah kita dengan rutin menggunakan teknologi laser. Jangan sampai gagal ginjal ini gagal juga organ-organ yang lainnya seperti serangan jantung ya, ataupun misalnya kelainan-kelainan yang lain, otak dan sebagainya. Oleh karena itu, ya tadi kuncinya di mana? Kuncinya satu, darah seperti yang dikatakan oleh Mas Nurman tadi, dan pembuluh darahnya mesti sehat.
Dan itu bisa dicapai kalau kita mau apa? Mau mengikuti pola hidup sehat. Pola makan, pola tidur, pola olahraga, manajemen stres. Kemudian konsumsi obat-obatan dari dokter dengan teratur dan menggunakan teknologi laser. Sudah terbukti kok teknologi laser ini sampai tensi yang tadinya tinggi turun. Tidur yang tadinya tidak nyenyak sekarang nyenyak. Dia lebih bertenaga, dia lebih kelihatan awet muda. Jadi artinya apa? Yuk kita jalani pola hidup sehat ya, tapi kita lengkapi, kita sempurnakan dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser yang dipakai oleh Mbak Anissa dan juga saya adalah ini. Ini namanya dokter laser atau EquiLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Spesifikasinya adalah dia memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 sinar merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titik tersebut sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, alat ini penggunaannya sangat simpel seperti begini pemirsa. Di pergelangan tangan sebelah kiri, di mana sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur. Mulai dari L789, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung kita, paru-paru, organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga harapan kami, Anda bisa tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Segera dapatkan EquiLaser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo menarik dan tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera dokter laser atau EquiLaser. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau EquiLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Mbak Anissa, kalau boleh saya tanya, waktu pakai teknologi laser ini biasanya sedang ngapain? Malam sambil tidur. Oke, berarti waktu pakai di malam hari supaya pemirsa tahu nih. Iya. Apa rasanya sehingga kita jadi tidurnya lebih enak, Mbak? Biasanya kadang kebangun tengah malam jam 1 apa nih udah nyenyak, tiba-tiba udah pagi. Bener-bener sudah nyenyak begitu? Udah nyenyak. Berarti tidurnya berkualitas bener ya? Betul, iya. Oke, selain Mbak Anissa, siapa lagi yang pakai di rumah? Suami juga ikut pakai. Nah, kalau dia pakai berarti kondisi kesehatannya dulu dengan sekarang apa bedanya? Suami kemarin juga tensi waktu kesini tinggi. Dulu tinggi, sekarang bagaimana? Sekarang udah stabil. Oke, berarti suami dan istri stabil. Iya. Ini keren banget. Benar-benar hari ini pesannya adalah positif semua. Kan kita juga banyak kedatangan, namanya juga pasien gagal ginjal. Dan juga duduk di kursi ini pemirsa, kesehatannya semuanya sudah meningkat. Teman-teman penasaran nggak Mbak? Kenapa Mbak Anissa sebagai seorang pasien gagal ginjal bisa hidup lebih sehat dan juga kembali bekerja? Mereka penasaran nggak? Iya, nanya juga kan sempat. Jawabannya apa, Mbak? Itu pakai apa? Aku kasih tahu alatnya, ada alat laser. Terus juga kadang suster di rumah sakit pun juga kadang ibu cuma cuci darah gitu kayak kaget. Sangkain aku pasien Kirain normal biasa, iya. Oke, lalu jawabannya bagaimana? Iya, aku pasien HD, aku bilang. Terus juga ada TB paru, itu udah di ronsen udah bersih. Jadi udah stop minum. Wah, bagus banget. Tapi teknologi laser juga pasti menimbulkan kesan tersendiri. Iya. Kesannya apa untuk Mbak Anissa? Kesannya ya aku jadi lebih berkualitas. Peredaran darah, tensi, dari stroke-nya, pola tidur, pola makan udah. Oke. Apa pesan yang ingin Mbak Anissa sampaikan kepada generasi muda tentunya? Yang mungkin di pikiran mereka, saya akan sehat hidup selamanya. Saya kerja cari uang, tidak mungkin saya sakit. Apa pesannya? Dan juga bagaimana teknologi laser ini bisa menjadi pesan untuk mereka juga memperlengkapi pola hidup mereka. Apa pesannya, Mbak? Makan jangan sembarangan. Minum obat juga jangan dari warung. Harus bener anjuran dari dokter. Meskipun keadaannya sehat itu harus penting sih cek kesehatan. Iya.
Setuju sekali ya, karena kan kita hari ini dapat pelajaran berharga ya dari Mbak Anissa bahwa yang muda pun masih bisa nih terkena yang namanya gagal ginjal kalau tidak kita kendalikan faktor resikonya dan kita jaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Pemirsa, yang harus diingat adalah bahwa kita boleh menjalankan, bahkan harus menjalankan pola hidup sehat, tapi kadang-kadang tidak sempurna. Namanya juga manusia, ya kan? Kita berolahraga, tapi kalau saat hujan mungkin kita juga tidak berolahraga, ya. Nah, oleh karena itu kita sempurnakan hidup kita dengan cara aliran darah dan pembuluh darah kita yang sehat dengan penggunaan teknologi laser. Oke? Oke, bagus banget dan juga ini pas banget dengan tips kita hari ini. Tahukah Anda pemirsa manfaat dari penggunaan laser rutin ya, teknologi laser setiap hari ini dapat mencegah yang namanya gagal ginjal. Mohon penjelasan, silakan. Ya, pemirsa di rumah, kita kenalan dulu sama yang namanya gagal ginjal ya. Gagal ginjal ini dia biasanya ditandai dengan yang namanya bengkak-bengkak di badan kita ya. Kemudian biasanya buang air kecilnya juga sudah mulai sedikit. Nah, ini ada faktor risiko di belakangnya ya. Faktor risikonya apa saja? Mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, bahkan ada penyakit-penyakit tertentu seperti infeksi pada saluran ginjal kita. Nah, gagal ginjal ini sendiri sayang sekali dia tidak bisa balik lagi. Artinya memang sudah akan menjadi permanen pada tubuh kita. Gagal ginjal ini tapi masih bisa kita cegah. Dengan cara apa? Dengan cara kita kendalikan faktor resikonya. Kita kendalikan tekanan darah kita, kita kendalikan gula darah kita, dan yang pastinya kita jaga kondisi tubuh kita dari serangan infeksi bagian manapun gitu. Dan yang pastinya kita bisa nih manfaatkan teknologi laser untuk menjaga agar faktor resiko ini tetap terkendali dengan baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan secara rutin teknologi laser yang kita gunakan di pergelangan tangan kita. Teknologi laser ini sendiri, ini bukan hanya menyinari permukaan tubuh kita ya, tapi kurang lebih seperti ini gambarannya. Teknologi ini nanti dia akan menyinari permukaan tubuh kita mulai dari terluar, mulai dari lapisan epidermis, dermis, hingga masuk ke hipodermis dan ke aliran darah kita. Teknologi laser ini nantinya akan kita gunakan di pergelangan tangan kita dengan tujuan apa? Menyinari dua pembuluh darah besar kita dan menyinari titik-titik akupuntur yang sesuai untuk menjaga kondisi kesehatan jantung, pembuluh darah, dan paru-paru kita. Jadi ketika kita pakai rutin, ini bisa lihat ya di sini ada titik LU7, 8, 9, kemudian untuk jantungnya ada PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Kesemuanya jika distimulus dengan benar, dengan sesuai dengan titik-titiknya, maka teknologi laser ini bisa bermanfaat untuk menjaga kondisi tubuh kita, menjaga kondisi ginjal kita, dan yang pastinya mengendalikan faktor risiko jika memang kita sudah ada tekanan darah tinggi atau gula darah yang tinggi. Jadi mulai dari sekarang nih kita gunakan teknologi laser untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya gagal ginjal sehingga kita tidak terkena yang namanya gagal ginjal mulai dari sekarang juga. Dan yang pastinya teknologi laser ini juga lah yang nanti akan membantu tubuh kita menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Zat inilah yang nantinya akan berperan penting dalam pelebaran pembuluh darah kita atau kita sebutnya dilatasi. Ketika aliran darah kita melebar, pembuluh darah kita melebar dan elastisitasnya nanti akan kembali lagi, maka aliran darah kita lebih lancar dan yang pastinya ini juga akan menjaga agar tidak terjadinya peningkatan tekanan darah. Jadi mulai dari sekarang kita jaga kondisi kesehatan kita jaga pembuluh darah kita dengan kita aktif menggunakan teknologi laser dari mulai saat ini juga. Belajar itu bisa dari kita belajar sendiri atau dari pengalaman orang lain. Apakah kita mau menggunakan teknologi laser setelah kita tunggu sampai terjadi gagal ginjal? Enggak kan? Karena kita tahu bahwa penyebabnya adalah tensi yang tinggi. Yuk kita cegah tensi yang tinggi. Darah yang kental, yuk kita cegah darah yang kental. Caranya apa? Ya kita gunakan teknologi laser itu sebagai pencegahan. Ya. Pengobatan seperti pada Bu Anissa. Atau mencegah komplikasi-komplikasi yang lanjut. Misalnya dari gagal ginjal bisa kena stroke. Dari diabetes bisa juga kena serangan jantung. Jangan sampai. Dan ingat loh, yang namanya teknologi laser ini, seperti saya katakan tadi, sudah dilengkapi dengan berbagai macam tambahan yang membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Misalnya intranasal. Kita lihat kalau intranasal seperti ini penggunaannya. Mudah sekali. Hanya tinggal dimasukkan, ya. Nah, lihat. Itu dari pergelangan tangan, ya.
apa gunanya sih di intranasal itu? Ingat, namanya pembuluh darah di kepala itu banyak banget. Kita jangan sampai pikun, cepat-cepat pikun. Aliran darahnya mesti bagus dong ke pusat-pusat bicara dan sebagainya. Pusat pikiran. Kita jangan sampai gangguan keseimbangan, jalan aja goyang. Kita aliran darah ke sana mesti bagus dong, yang namanya aliran keseimbangan. Kita juga jangan sampai mudah terserang sinusitis. Ya, aliran darah di sekitar hidung juga mesti baik. Nah, itu bisa terbantu dengan yang namanya laser yang intranasal. Jadi, yuk kita gunakan teknologi laser sebagai pencegahan, pengobatan, dan pencegahan komplikasi. Oke? Mbak Anissa ini tidak sendiri. Sebagai seorang pasien gagal ginjal, jumlah pasien gagal ginjal di Indonesia itu banyak sekali. Tapi, mari saya perlihatkan masyarakat Indonesia yang memakai teknologi laser, kondisinya mirip seperti Mbak Anissa, dan kondisi mereka menjadi jauh lebih sehat, lebih bugar, kualitas hidupnya meningkat. Yuk kita lihat ini cerita mereka semua. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Mbak Anissa, sebelum kita berpisah, boleh ya kami minta Mbak Anissa ajak pemirsa di rumah untuk bisa belajar sama-sama dari pengalaman Mbak Anissa, tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan juga sama-sama menggunakan teknologi laser. Silakan Mbak Anissa. Ya, untuk pemirsa di rumah yang punya gejala tensi, kolesterol, stroke, gagal ginjal, atau mungkin yang lebih rendah, pusing-pusing mungkin, itu coba pakai teknologi laser karena sangat membantu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Kita doakan Mbak Anissa makin sehat ya. Amin, amin. Pemirsa, mari sama-sama kita take action. Kita gunakan namanya dokter laser atau EQ laser dari Gogomol. Sebuah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Spesifikasinya adalah dia memiliki 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 titik laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlahnya, posisi titik-titiknya sudah disesuaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Alat ini cara penggunaannya sangat simpel, yaitu di pergelangan tangan sebelah kiri. Sinar lasernya akan menyinari 2 pembuluh darah besar dan juga titik akupuntur, mulai dari LU789, PC6, PC7, HT4 hingga HT7. Sinar laser ini akan menstimulasi organ jantung kita, paru-paru, dan organ-organ lainnya, semuanya bekerja lebih optimal. Penggunaan rutin dari dokter laser akan bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan harapan kami adalah Anda tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Mari segera dapatkan EQ laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk mendapatkan segera dokter laser atau EQ laser. Dan ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat juga dengan dokter laser dan juga EQ laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.